Ya, pemirsa, publik menyoroti gaya hidup advokat Arianto Bakri dan Marcella Santoso usai keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap hakim. Keduanya kerap memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial. Jakarta keren untuk Garden FM apabila mampu. Lihat kan, apabila mampu gue kebetulan dapat. Setelah Kejaksaan Agung mengumumkan kasus dugaan suap CPO ke publik, gaya hidup Arianto Bakri dan Marcella Santoso pun ikut terbongkar. Pasangan kekasih tersebut kerap tampil hedon di laman media sosialnya. Ia kerap memamerkan kemewahan, mulai aneka mobil, motor gede, dan juga kapal mewah atau yacht. Lo mau tahu sekarang gua ada di mana? Gua ada di Maroko. Maroko tepatnya di Blues. Tak hanya itu, Arianto juga cukup sering pelesiran ke luar negeri. Tak hanya Maroko, namun juga Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Arianto bahkan memposting kegiatan ekspedisi Antartika bersama National Geographic. Kalau dia nyanyi itu bukan prostitusi, ingat. Itu lu mesti selalu ingat, oke? Gue rekomen Gadun itu ada pejabat, ada pengusaha. Majuan deh, ntar suara gue gak kedengeran. Oke? Gue lebih rekomen lu cari pejabat. Tak hanya dikenal sebagai advokat, Arianto Bakri juga dikenal karena konten-kontennya yang bertajuk Jakarta Keren untuk Gadun FM. Konten tersebut menampilkan kehidupan mewah hingga pembahasan soal ami-ami. Di Instagram, Arianto memiliki lebih dari 46.000 pengikut. Sementara di TikTok, Arianto Bakri memiliki hampir 146.000 pengikut. Sementara Marcella Santoso, sebelum menangani kasus dugaan korupsi minyak mentah, ia telah menjadi pengacara Harvey Muiz terkait kasus korupsi pengelolaan Tata Niaga Timah. Arianto Bakri dan Marcella Santoso ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap sebesar 60 miliar. Keduanya merupakan pengacara dari terdakwa korporasi yang divonis lepas atau onslek. Selain kedua advokat ini, Kejagung juga menetapkan 6 orang lain sebagai tersangka, yaitu 4 hakim, 1 panitera muda, dan 1 orang dari Wilmar Group. Pemirsa, 8 tersangka telah ditetapkan dalam kasus dugaan suap vonis selepas terdakwa korupsi ekspor CPO. Beresnya, sebagian besar di antaranya adalah hakim. Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka dalam perkara kasus korupsi dugaan suap terkait vonis lepas terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Berikut peran ke-8 tersangka. Muhammad Arif Nuryanta yang merupakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diduga menerima suap 60 miliar rupiah dalam kasus ini. 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lainnya, yakni Agam Syaif Baharudin, Ali Muhtarom, dan Ju Yamto, diduga menerima bagian dari suap Arif dan mengondisikan agar PT Wilmar Group divonis lepas. 2 pihak lainnya melakukan perannya sebagai perantara suap, yakni Panitera Muda Perdata Jakarta Utara Wahyu Gunawan dan Social Security Legal PT Wilmar Muhammad Syafei. 2 orang lainnya yakni 2 orang advokat Marcella Santoso dan Arianto Bakri yang berperan sebagai pemberi suap. Adapun awal mula kasus korupsi ekspor CPO bermula saat Indonesia mengalami krisis minyak goreng pada 2022 silam. Kemudian, April 2022, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan larangan ekspor minyak sawit mentah atau CPO bagi perusahaan yang belum memenuhi Domestic Market Obligation atau DMO atau wajib menjual ke pasar domestik sebesar 20%. Namun Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group telah mengekspor CPO meski belum memenuhi DMO 20%. Pemberian fasilitas ekspor kepada 3 korporasi ini lalu diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Jaksa penuntut umum lalu menuntut pidana ganti rugi pada 3 korporasi tersebut. Pada 19 Maret 2024, Majelis Hakim menjatuhkan vonis lepas terhadap ketiga korporasi.